Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Netizen mengatakan MUI harus dibubarkan. Beberapa waktu yang lalu saya bagikan sebuah video dengan judul viral, kritikan keras Permadi Arya ke Kholil Nafis soal larangan jilbab anggota Paskibraka. Dan ada di sini sebuah thumbnail yang saya berikan, yaitu Permadi Arya, Anda kemana aja ketika gereja dipersekusi? Ini pertanyaan dari Bang Permadi Arya. Giliran ada larangan pemakaian jilbab, Anda baru nongol. Wow, itu dia teman-teman ya. Dan ini dia komentar yang ingin saya bacakan kepada kita semua, sebagaimana apa yang ada di layar. Ini dari Whisker Situmorang. Bubarkan MUI, sama sekali tidak bermanfaat di Indonesia. Dan mendapatkan respon, ini saya bacakan, ada dari Alip ya. Buat Anda nggak bermanfaat, tapi buat saya bermanfaat banget bro. Ayo maju MUI, umat Islam di belakangmu, jangan dengerin oten-oten. Nah ini dia ya. Jadi memang kita sudah melihat bagaimana otak-otak dari saudara-saudara kita yang mendukung MUI ini, sehingga kemudian direspon sama Riris Manungkalit ya manfaat buat menciptakan intoleransi dan ngadu domba. Lalu berikutnya teman-teman, ada juga komentar dari Sutarmi. Salut sama Permadi Arya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun Anda berada ya. Lalu di bagian paling bawah dari Lilis ya, betul, setuju Bang Permadi ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Ernest Pasaribu ya, betul sekali yang dibilang Permadi Arya, semoga Tuhan memberkati Bapak Permadi Arya. Giliran gereja dirusak berjoget-joget tutup mata. Lalu dari Karya Budi ada komentar, MUI dalam penutupan ibadah orang Kristen di Indonesia ini. Ya, kita lihat bagaimana respon di sini dari FB ya. Semua pejabat takut sama MUI, tidak kecuali presiden. Apalagi kalau fatwanya keluar, investor pun pada lari. Wow. Lalu dari Niken Dedes ya, tidak cuma MUI, itu perintah RI 2 juga. Wah, ini wakil presiden juga teman-teman ya, disenggol di sini ya. Lalu kita melihat ada juga dari Erli Setiawati ya. Sadar Pak, Nabi M saja sangat toleransi kepada kepercayaan umat lain. Betul sekali ya. Berarti yang kepo itu ya MUI ya. Lalu kemudian ada dari Erli Setiawati lagi. Nah lo, siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begitu? Tanggung jawab dong MUI. Ya, itu yang kita harapkan ya. Lalu berikutnya ini dikatakan MUI dulunya dibentuk oleh Presiden Soeharto sebagai kompensasi agar dapat meredam gejolak ideologi Arabik, maka dibentuklah Majelis Ulama Indonesia. Ya, lalu dikatakan diberikan kewenangan hak halal izin produk makanan kemasan. Strategi sogokan halus dan halal, ujungnya duit dong. Ya, jadi kumpulan aliran Sunni, Syiah, NU, Muhammadiyah, dan aliran atas nama Muslim ya. Seiring tumbang Soeharto, maka MUI berubah menjadi Majelis Umum Indonesia yang fungsinya seolah-olah lembaga di atas NKRI atas nama umat agama mayoritas ya. Dikatakan hal serupa yang dilakukan oleh Jokowi adalah memberi hak pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan ya, agar jangan mengganggu jalan pemerintahannya. Wow ya, betul kata Gus Dur, negara ini penakut akan kesepakatan kebenaran konstitusi dan Undang-Undang 45 serta ideologi Pancasila. Nah, ini dia yang kita sayangkan ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari user ya. Mantap bro Permadi, saya Kristen, salut dengan sikapmu menyikapi orang-orang intoleran. Tuhan Yesus menyertaimu, amin. Kemudian ada komentar dari Agung Wijayanto. Kelihatan kalau MUI tidak setuju pindah IKN. Ini Nusantara bukan Tim Tank Dul. Wow, betul ya. Ini Nusantara bukan Timur Tengah Kadarun.
Lalu berikutnya ada komentar dari Lobi, urusan kostum aja pada sibuk, jelas-jelas pelanggaran HAM berat, gereja ditutup, ibadah dilarang, dibubarkan oleh Kadarun, mata lu nggak lihat ya, diam aja. Nah ini untuk seorang Khalil Nafis sebagai ketua MUI bidang fatwa yang mencoba-coba memberikan komentarnya mengenai pemakaian jilbab yang memang tidak lagi dipergunakan ya di saat paskibraka di IKN, teman-teman. Lalu kemudian ada komentar dari Clandestine ya, curiga juga MUI yang menyarankan membubarkan minoritas beribadah. Wah, curiga boleh, tapi jangan terlalu. Ada komentar dari Tiarlina Simare-mare. Hebat, Pak Arya Permadi pantas diangkat jadi Menteri Agama yang selalu peduli meluruskan yang ambisi orang-orang sifat egois. Semangat Pak Arya Permadi, sehat selalu ya Pak ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau seorang Permadi Arya diangkat menjadi seorang Menteri Agama, setuju nggak sih? Berikan komentarnya ya teman-teman. Ada komentar dari Sardi Basten ya. Kalau benar MUI membiarkan atau mendukung pembubaran ibadah umat Kristen, sebab selama ini MUI tidak pernah menegur atau menasihati oknum agama Islam yang intoleran, berarti MUI itu bukan Majelis Ulama Indonesia lagi, melainkan manusia utusan IBLIS. Wow. Lalu berikutnya dari Alex Jawa, tunggu hukuman Tuhan Yesus. Ya, saya pikir memang kita melihat ya seperti adem-adem aja ketika terjadi pelarangan ibadah, bahkan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, karena ketika itu terjadi MUI tidak ngomong apa-apa ya bisa aja tidak tertutup kemungkinan, tapi kita kan nggak tahu bagaimana kebenarannya. Ada komentar dari Helena ya, memang MUI setuju ibadah Kristen dilarang. Wah, ini gawat kalau benar terjadi ya. Lalu dari Robinson Manurung, betul Pak Permadi, MUI diam membisu, tapi begitu larang jilbab langsung koar-koar bilang tidak Pancasilais, melanggar UUD 45 lah MUI yang waras. Lalu kemudian mantap dari Edi Mulyono, mantap Bang Permadi, pusing mikirin berdebah bangsa ini karena hatinya setengah dan setengah jin. Wah, ini gawat bener ya. Lalu kemudian ada komentar dari Valentino, setuju, mayoritas pejabat kita udah buta. Hijab jadi isu nasional, persekusi rumah ibadah ditutup hanya selesai di atas materai damai. Memalukan. Ada dari Ebenezer Tembunan, Jokowi juga diam aja kalau ada pembubaran ibadah Kristen ya. Itu artinya dia juga setuju. Wah, ini lebih parah lagi kalau itu benar ya. Dan ini yang terakhir kita akan coba melihat 3 lagi komentar dari Feril. Kasihan Pancasila selalu jadi tameng kalau mayoritas tersinggung, sementara kalau minoritas yang dipersekusi semua orang normal pada tiar. Aneh. Lalu dari Indah Wijaya, biksu ya beristirahat di masjid saja dilarang oleh MUI. Nah itulah mereka. Lalu ada dari Wepin yang paling terakhir, emang MUI setujukan yang pembubaran ibadah Kristen. Nah itu dia teman-temannya beberapa tadi komentar yang saya lihat, dan memang mereka mengatakan ya seperti yang saya katakan dari awal, sebuah komentar dari Wiker ya, bubarkan MUI sama sekali tidak bermanfaat di Indonesia. Ya kan, lalu ini semangat yang diberikan kepada Permadi Arya dari Sriwinarti. Gaspol Bang Permadi, baru suruh buka jilbab sudah kepanasan, apalagi kalau lagi pengajian di rumah dibubarin. Jangan suka teriak Pancasilais kalau sering golongan mayoritas, persekusi gereja, dan tempat ibadah non-Islam. God bless you Bang Permadi. Nah teman-teman, bagaimana komentarnya mengenai apa yang disampaikan oleh netizen ini? Ini dari Wiker tadi, bubarkan MUI. Berikan komentarnya di kolom komentar video di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.